Ati seneng lan tentrem, uripku tambah ayem, merga milih KPMKJP. Saya Dr. Nurwulan Andadari dari Dinas P2KB P3A Kabupaten Kediri. Kementerian atau lembaga terkait kembali mengadakan pendataan keluarga yang dilaksanakan secara serentak mendata seluruh keluarga di Indonesia. Pendataan keluarga dilaksanakan dalam rangka memperoleh data mengenai kondisi keluarga di suatu wilayah yang terdiri dari data demografi, kesertaan keluarga berencana, serta pembangunan keluarga. Data ini menjadi basis dalam perencanaan kegiatan di lini lapangan maupun dalam penyusunan program di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat. Tahun 2020, pendataan keluarga dilakukan dengan dua cara, menggunakan kertas atau formulir dan menggunakan aplikasi smartphone. Lalu, bagaimana pendataan keluarga dilakukan? Data yang digunakan adalah dengan wawancara langsung dan observasi melalui kunjungan rumah. Wawancara dilakukan dengan kepala keluarga atau pasangannya atau anggota keluarga dewasa yang mengetahui dengan baik karakteristik seluruh anggota keluarga. Untuk pertanyaan yang bersifat individu, yaitu pada blok keluarga berencana, diusahakan untuk mewawancarai individu yang bersangkutan, yakni wanita usia subur dengan rentang usia 15 hingga 49 tahun yang sudah menikah. Guna mendapatkan data yang akurat, kader pendata yang berkualitas memiliki peran penting bersama dengan supervisor. Siapa saja yang dapat menjadi supervisor? Pejabat fungsional penyuluh KB atau petugas lapangan KB atau petugas lapangan KB non-PNS atau pembantu pembina KB desa atau kelurahan atau PPKBD atau petugas desa atau kelurahan yang ditunjuk sebagai supervisor dan terlatih, atau seseorang yang sukarela ingin menjadi supervisor dan terorientasi, serta seseorang yang memenuhi syarat atau kualifikasi sebagai supervisor ditunjuk oleh manajer tingkat kecamatan dan ditetapkan dengan SK OPDKB kabupaten atau kota. Di mana kedudukan supervisor? Supervisor berada di tingkat desa atau kelurahan, bertanggung jawab atas kinerja kader pendata dan berkewajiban melaporkan hasil pekerjaannya kepada manajer tingkat kecamatan dan manajer data tingkat kecamatan. Apa saja fungsi dan tugas pokok supervisor? Fungsi supervisor adalah mengelola, menggerakkan, mengawasi kader pendata, dan memastikan data yang terkumpul di tingkat desa atau kelurahan telah benar dan lengkap. Sedangkan tugas pokok supervisor adalah melakukan pengorganisasian pelaksanaan pendataan di desa atau kelurahan di wilayahnya, memverifikasi dan memvalidasi formulir terisi dari kader pendata, melakukan receiving atau penerimaan formulir dari kader dan batching atau pengelompokan formulir berdasarkan wilayah, melakukan pelaporan perkembangan pelaksanaan pendataan keluarga di desa atau kelurahan di wilayahnya. Tugas pokok dan fungsi seorang supervisor akan berjalan dengan baik jika supervisor menerapkan 7P. Berikut adalah 7 langkah menjadi supervisor Anda. Pelajari dengan seksama. Tugas dan fungsi supervisor, buku panduan, definisi operasional, cara pengisian dan pemeriksaan formulir F_I_PK_20. Pengorganisasian meliputi pembagian tugas tim, penyiapan dan pendistribusian formulir, memastikan kader pendata memahami dengan baik tata cara pendataan dan pengisian formulir, serta koordinasi dengan pejabat setempat. Dalam pengorganisasian ini, supervisor membuat rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kader pendata dalam tim, menyesuaikan jumlah kader pendata dengan target KK dan jangka waktu pengumpulan data, memastikan satu kader pendata mendata tidak lebih dari 150 KK, mendiskusikan batas wilayah pendataan bersama seluruh kader pendata, serta memastikan tidak ada kader pendata mendata KK yang sama. Selanjutnya, supervisor menyiapkan formulir sesuai dengan target KK masing-masing kader pendata, mencatat dalam lembar kontrol tanggal dan jumlah formulir yang diserahkan ke masing-masing kader pendata,
serta menghitung ulang jumlah formulir bersama kader saat serah terima formulir. Serta dalam berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah, ketua RW dan RT, supervisor melaporkan pelaksanaan pendataan keluarga serta mengkonfirmasi target jumlah KK per desa atau kelurahan, per RW, dan per RT. Pendampingan. Mendampingi kader pendata dalam membuat skep peta keluarga berdasarkan satuan wilayah RT, target KK, serta pemberian nomor urut keluarga sudah benar. Mengawasi dan memantau kader pendata selama pendataan keluarga. Jika ditemukan masalah, supervisor membantu menyelesaikan dan memberikan jalan keluar dengan mengacu pada buku panduan atau kesepakatan pada saat orientasi. Kader pendata yang tidak berhasil menemui responden melapor kepada supervisor, lalu buat jadwal kunjungan ulang. Pastikan bahwa kader pendata tidak dapat memutuskan sendiri responden tidak dapat diwawancara, supervisor yang menentukan. Melakukan pertemuan rutin dengan seluruh kader pendata dalam tim. Penerimaan. Membuat checklist formulir hasil pendataan yang telah diterima dari kader, catat jumlah formulir yang sudah sesuai dan perlu perbaikan. Memeriksa kelengkapan jumlah formulir, cross-check dengan target KK. Memeriksa kelengkapan isi formulir. Membuat laporan perkembangan penerimaan dokumen, catat dalam logbook tanda terima formulir dari kader, serta hitung ulang jumlah formulir bersama kader saat serah terima. Pemeriksaan. Pastikan data sudah bersih di lapangan. Tandai dengan ballpoint biru jika ditemukan salah pengisian atau inkonsistensi atau ketidakwajaran. Pisahkan formulir yang salah sesuai wilayah. Jika isian formulir F_I_PK_20 salah satu atau tidak lengkap, kembalikan pada kader pendata untuk diperbaiki dan dilengkapi. Tugaskan kader pendata untuk melakukan wawancara ulang. Periksa secara teliti mulai dari kode wilayah, blok kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga. Pastikan seluruh formulir diisi dengan lengkap, benar konsisten antar variabel, isian wajar, jelas, serta mudah dibaca. Pengelompokan atau batching. Mengurut dan menyusun formulir berdasarkan nomor urut KK dan menyatukan formulir KK dengan jumlah anggota keluarga. Mengelompokkan formulir berdasarkan wilayah dengan membuat bundle formulir terisi per RT dengan keterangan identitas wilayah atau form rekapitulasi RT. Menuliskan identitas wilayah pada tempat penyimpanan. Pelaporan. Membuat rekap formulir hasil pendataan per RW atau dusun dan desa. Menyerahkan formulir yang telah terisi dan rekap desa kepada manajer data tingkat kecamatan. Bagaimana? Sudah siap untuk ikut serta dalam menyukseskan pendataan keluarga tahun 2020 sebagai supervisor handal? Pendataan keluarga terencana untuk keluarga sejahtera.